Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sama channel Rapio. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sambil ngobrol-ngobrol santai, yaitu kita akan mengulas tentang sebab-sebab peternak bebek petelur ini mengalami kerugian. Khususnya kita sebagai pemula harus mengetahui hal ini supaya dalam menunjang dalam dunia peternakan ini tidak mengalami kerugian. Jadi intinya beternak bebek petelur ini termasuk banyak orang bilang beternak yang banyak makan biaya, apalagi pakan yang terkenal pakannya mahal. Jadi kita ulas. Salah satu penyebabnya adalah yaitu kita sebagai pemula ini memulai beternak ini langsung skala banyak. Itu salah. Jadi dasarnya kita dalam beternak bebek petelur ini yang namanya kita masih tahap belajar, tahap pemula, ya kita mulailah paling minimal 50 ekor dulu, kita coba sambil menimba ilmu. Jadi dengan 50 ekor kita sebagai pemula masih bisa mengatasi perawatan dari segi apapun. Jadi intinya mengurangi resiko kerugian bagi kita. Karena pengalaman saya yang jelas waktu pertama ingin sekali memelihara bebek itu memang betul-betul tidak tahu arah tujuannya, yang penting niat hati ingin memelihara bebek, sementara ilmu itu memang betul-betul nggak ada. Ya bilang aja sama temen dekat juga, suruh nyarikan, ternyata yang dibelikan itu bebek yang udah campuran 50 ekor, itu ada baya, ada bebek tua. Jadi intinya produksi telurnya pun tidak maksimal. Itu sebagai pengalaman dalam beternak bebek petelur. Awalnya itu 50 ekor, sementara kita nggak punya dasar ilmu, nggak ada yang kita untuk teman bertanya masalah bebek, karena posisi waktu itu belum tahu di mana yang ahli. Jadi penyebab berikutnya yaitu yang seperti yang saya bilang tadi, minimnya ilmu pengetahuan tentang ilmu ternak. Jadi dalam beternak bebek petelur ini kita harus betul-betul mempelajari ilmu strategi dari teknik-teknik untuk memelihara bebek, karena banyak hal sepele yang dilakukan para peternak bebek petelur. Apalagi dari segi pakan, kita selalu mengakali kandungan proteinnya itu kita tidak tahu untuk takarannya, tapi kita lakukan. Alhasil produksi telur pun nihil, tidak normal. Makanya dalam beternak bebek telur ini kita harus teliti, sharing-sharing pada ahli maupun pada teman-teman dekat kita yang betul-betul pernah beternak bebek petelur. Kita jangan istilahnya minta pendapat sama orang yang belum pernah beternak, itu malah menjadi kita down dan mematahkan semangat orang-orang yang belum pernah beternak. Kita ajak curhat. Dan penyebab selanjutnya adalah yaitu bak oksiten masalah pakan. Jadi itu udah umum, makanya banyak peternak bebek petelur ini sepele dari segi pakan. Banyak yang beternak ratusan, ribuan, banyak orang bilang mengalami kehancuran. Jadi gimana?
memang betul kalau dalam beternak bebek ini orang logikanya ya, kalau istilahnya pun beternak bebek petelur ini pakan asal-asalan, yang jelas itu pasti mengalami kehancuran. Karena dasarnya itu yang seperti saya bilang tadi, baru pemula dia langsung beternak ratusan sampai ribuan. Lagi pula diiringi dengan masalah pakan itu tidak sesuai target posisi kadar vitamin untuk bebek itu sendiri. Intinya kalau istilahnya pun kita masalah pakan kita istilahnya nggak konsisten untuk masalah protein, itu udah dipastikan kita dalam beternak pasti mengalami kerugian. Makanya kita dalam tahap pembelajarannya itu kita mulailah dari skala 50 ekor. Nanti kalau udah tahu ilmunya, ibaratnya 50 ekor ini udah mempunyai keuntungan sekian, berarti kita tambah lagi 50 ekor. Berarti kalau misalnya pun 50 ekor udah bisa menghasilkan sebulan 1,5 juta. Intinya berarti kita kalau ingin mencapai gaji 3 juta per bulan, berarti kita tambah tingkatan 50 ekor lagi, dan begitu pula seterusnya. Semakin banyak bebek semakin tinggi. Cuma kita harus mempunyai dasar, yaitu dari skala kecil dulu untuk menimba ilmu dari segi trik-trik ilmu bebek. Karena memang dalam beternak bebek petelur ini harus memang ilmu harus kita dapatkan untuk menjaga konsisten dari segi pakan. Karena banyak kita ini pemula berpikir akal-akalan, kemana biar untung banyak, bebek nggak makan, proteinnya dikurangin. Itu salah besar. Itu yang bisa mengakibatkan kerugian besar bagi kita para peternak. Jadi cerita ini berdasarkan pengalaman saya. Intinya saya beternak waktu itu 50 ekor, yang pasti waktu itu belinya tanpa ada solusi. Teman-teman yang memang betul-betul punya ilmu ternak, ini saya beli pada teman-teman yang nggak tahu. Intinya yang penting di rumah ada bebek, kita beli. Tiba masa pertengahan jalan baru merasakan bebek ini kok nggak bisa bertelur maksimal. Dari 50 ekor paling bertelur dia sekitar 20, nanti turun 20. Yang jelas kalau misalnya pun 50% itu 25 butir, ini nggak sampai 50%. Yang jelas rugilah. Dan penyebab yang selanjutnya itu strategi pembuatan kandang ataupun tempat posisi ternak bebek petelur itu di mana. Jadi intinya dalam peternak bebek petelur kering ini, dari strategi kandang harus kita tahu berapa meter persegi untuk berapa ekor bebek. Yang jelas normalnya itu semeter persegi itu diisi 3 ekor. Dikalikan aja kalau mau kita berternak sekian ekor, yang penting dia per meter persegi 3 ekor. Jadi menjaga kandang itu tetap kering dan tidak mengalami kelembapan. Jadi posisi kalau bisa membuat kita kandang istilahnya kanan kiri harus betul-betul nggak ada rumah, jauh dari jalan, menjaga kesetresan dan kebisingan. Karena posisi bebek kalau mengalami kebisingan bisa mengakibatkan stres. Jadi intinya dan kesimpulannya yaitu kita harus menjaga siasat dalam peternak bebek telur ini. Hal-hal tersebut harus kita hindari supaya kita
tidak mengalami kerugian dalam beternak bebek telur. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin banyak hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan kerugian bagi kita para peternak bebek petelur. Oke, dan saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran dalam usaha.